Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safrudin Itur di channelnya Safrudin Itur. Kali ini saya akan berkisah atau susuran tentang cerita sejarah. Pertama, bendera merah putih dikibarkan di tanah Batiwakal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Pada tahun 1941 kita belum merdeka. Syarikat Islam, organisasi Syarikat Islam yang sudah berdiri secara nasional muncul dan hadir di Berau waktu itu, di Tanjung Redep. Karena Tanjung Redep adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda, kemudian digantikan oleh Jepang, pusat pemerintahan Jepang. Dengan berdirinya Syarikat Islam, organisasi Syarikat Islam, organisasi para pengusaha, pemuda, dan ulama Islam, jadi kumpulan pengusaha untuk berjuang memerdekakan Republik Indonesia dengan cara melewati organisasi. Nah, berdirinya ini sangat luar biasa pengaruhnya terhadap masyarakat Berau pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1942 datang Jepang menggantikan penjajahan Belanda. Begitu Jepang datang dengan janji-janji manis Jepang, Indonesia menjadi kaya raya, Jepang, Indonesia akan jadi kaya, Jepang, Asia menjadikan Asia kaya raya. Semangat itu bangkitlah orang-orang percaya benar. Nah, Syarikat Islam di Kabupaten Berau tidak berjalan lagi. Ternyata pemerintahan Jepang luar biasa. Tapi itu tidak kita ceritakan. Kita langsung saja pada tahun 1945. 17 Agustus 1945 kita merdeka. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Maka berita kemerdekaan itu dalam waktu 1-2 hari sudah sampai di wilayah tanah Berau. Di Kerajaan Gunung Tabur, di Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Sambaliung, di masyarakat Teluk Bayur, masyarakat Tanjung Redep, dan masyarakat sekitarnya sudah mengetahui bahwasanya Indonesia sudah merdeka. Tetapi mereka juga mengetahui bahwasanya Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Begitu serangan sekutu menghantam habis Jepang dan Jepang menyerah tanpa syarat, apa yang terjadi? VOC Belanda kembali datang ke Indonesia, termasuk ke Berau. Di Berau, Belanda kembali membuka perusahaan batubara SMP, Stengkolen Maskapai Parapatan di Teluk Bayur. Dengan demikian maka bercokolnya Belanda, akhirnya bendera merah putih di Berau tidak bisa dinaikkan karena penjajahan Belanda. VOC tetap menaikkan bendera merah putih biru, benderanya Belanda. Syarikat Islam sudah tidak berdiri, tetapi sempat membangun gedung atau kantornya di Jalan Kartini, bersebelahan dengan gedung NU pada masa itu. Pada tahun 1946, Belanda kembali menjajah Indonesia, khususnya di luar Jawa, termasuk di Berau. Perusahaan Belanda datang kembali. Para pejuang, pemuda di Berau berkumpul. Mereka membentuk organisasi namanya IMI,
Ikatan Nasional Indonesia. Tapi isi di dalamnya adalah para pemuda. Para pemuda yang sudah pandai dan mengetahui persis bagaimana perkembangan di Indonesia secara menyeluruh. Mereka mendengar berita-berita dari radio dan membaca berbagai koran yang mereka datangkan sampai ke Kabupaten Berau. Apa yang mereka lakukan dengan organisasi itu? Mereka hanya menceritakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka sejak tanggal 7 Agustus 1945. Karena sebagian rakyat tidak mengetahui kebenaran itu, hanya sekedar sepintas saja. Dengan diyakinkan seperti itu, mereka yakin bahwa Indonesia merdeka. Tetapi merdeka kok masih dikungkung oleh penjajahan Belanda. VOC masih datang, perusahaan Belanda masih jalan seperti biasanya. Perjuangan di pusat di Jakarta memperjuangkan bagaimana cara sampai pengakuan Belanda, melewati sidang-sidang, rapat-rapat, pertemuan-pertemuan diplomasi, diplomat ulung Indonesia terus bergerak sampai akhirnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan akhirnya pada tahun 1949 baru Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949. Melewati perundingan meja bundar, Indonesia diakui oleh Belanda. Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Artinya perjuangan kita sejak kita memproklamirkan Indonesia merdeka 7 Agustus 1945 sampai 1949 itu tidak kurang dari 4 tahun lebih, bahkan masuk 5 tahun. Baru diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka. Jadi Belanda tetap mengakui Indonesia itu merdeka sejak tahun 1949. Tetapi negara kita, Republik Indonesia, tetap mengakuinya kita merdeka sejak tahun 1945. Nah, bagaimana YNI? YNI begitu mengetahui perundingan di PBB, perundingan meja bundar diselesaikan, Belanda mengakui Indonesia merdeka pada tanggal 29 Desember 1949, maka dengan gagahnya para pemuda dari kumpulan organisasi pemuda INI, Ikatan Nasional Indonesia, yang diketuai oleh A.M. Yusuf, tokoh pemuda, kemudian wakilnya Aji Raden Perwiro atau A.R. Perwiro, penulisnya Duma KS, Hairul Arif sebagai wakil, kemudian Bendahara Sahril bin Haji Anang, wakil Bendahara Haji Abbas, unsur pemuda Jamaluddin Ajak, Iskandar, Masran, dan Kalimun. Dalam organisasi pengurusan UNI itu menaikkan bendera pertama di Kabupaten Berau, di Banua Batiwakal, pada tanggal 29 Desember 1949. Di tiang bendera di halaman Gedung Syarikat Islam yang kemudian hari dipindah alihkan menjadi Gedung INI itu, di sanalah di Jalan Kartini itulah mereka merayakan pertama bendera merah putih di Berau dinaikkan, dikibarkan secara megah dan lantang dan gagahnya. A.M. Yusuf, Aji Raden Perwiro, Duma KS, Hairul Arif, Sahril bin Anang bin Haji Anang, Haji Abbas, Jamaluddin Ajak, Iskandar, Masran, dan Kalimun hadir di waktu itu menaikkan bendera. Masyarakat di sekitar
yang kebetulan lewat dan melihat pun menyaksikan langsung waktu mengibarkan bendera merah putih pertama di tanah Patiwakal, di tanah Berau kita yang tercinta. Karena itu kita harus ingat kapan bendera merah putih pertama dikibarkan di Kabupaten Berau. Tepatnya tanggal 29 Desember 1949. Kita belum sempat mengibarkan bendera merah putih sejak 1945. Karena begitu Jepang menyerah tanpa syarat, VOC, setengkolan maskapai perapatan kembali datang ke Berau, melewati Australia, melewati Laut Cina, melewati Kalimantan Utara dan masuk menggunakan kapal. Dan ada yang dari Jawa, Pulau Jawa ke sini, dari Makassar ke sini. Akhirnya mereka menaikkan bendera merah putih biru kembali, tidak ada merah putih. Maka pada tanggal 29 Desember 1949 itulah pertama bendera merah putih dikibarkan di bumi Patiwakal. Terima kasih, semangat berjuang. Salam Agustus, salam Indonesia Merdeka. Kita terus berjuang untuk memajukan Indonesia. Sambutlah Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.